Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di sebuah acara yang menyajikan masa-masa lalu, bagaimana kita bisa berkaca dari masa lalu, bagaimana kita bisa mengetahui masa lalu tersebut, namun kita pasti akan menyeleksi masa lalu yang seperti apa yang bisa kita ambil hikmah untuk pelajaran hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin bagi Anda yang sudah atau selalu stay tune di MTA TV, apalagi di acara yang senantiasa digelar di Jumat pagi jam 9, Anda pasti tidak akan ketinggalan reminder kami. Nah, pagi hari ini sudah hadir seseorang yang nanti akan mengulas tentang memaknai sejarah perjuangan di kota Surakarta. Beliau adalah penggiat sejarah perjuangan Solo, ya. Beliau adalah Insinyur Jeffrey Setiadi S. Wurangian MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini saya merasa mendapatkan kehormatan. Sepertinya saya mendapatkan tamu di masa lalu karena dengan atribut-atribut, kemudian kostum yang memang layaknya seorang pejuang di masa-masa kemerdekaan. Mungkin bisa disampaikan dulu terkait ini, apakah kostum seperti apa yang mungkin dikenakan ini, Pak Jeffrey? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah kostum di masa perjuangan, kita harus bedakan kostum tahun 45, kemudian 48 dan 49. Dan yang saya pakai ini adalah kostum-kostum di tahun 49, jadi 49. Sudah apris ya. Dan cenderung tanda pangkatnya ini mayor, seperti ini. Kemudian nanti ada, kalau bintangnya 2 itu ada overstay. Kemudian biasanya memang memakai moods, kita bilang ini ada yang macam-macam. Cuman cenderung kalau kota Solo itu biasanya hitam. Biasanya hitam. Nanti ada lagi moodsnya macam-macam. Kalau di Auri itu putih, di Alri juga putih, di TKR laut namanya atau TKR udara itu putih. Kemudian bajunya warnanya kaki biasanya, tapi ada pasukan-pasukan kayak TGP itu warnanya hitam. Kemudian ada juga yang TP aslinya itu adalah ada yang warna coklat tua, kemudian warna hijau, hijau tua. Kemudian sepatu biasanya hanya dipakai oleh perwira, para perwira. Dan para pejuang biasa menghindari pakai sepatu karena menurut mereka slip kalau dia harus gerilya, blok atau segala macam, itu namanya jadi slip gitu. Jadi akhirnya kebanyakan dari mereka tidak menggunakan sepatu, hanya menggunakan sandal yang itu pun ditenteng. Kemudian kita juga meneliti dari senjata-senjata apa aja yang otentik. Jadi kadang-kadang kalau ada sosiodrama kita ngelihat pasukan Belanda kok pakai begini gitu, kadang-kadang saya juga apa begini ya dulunya. Jadi kita juga sampai meneliti pakaian Belandanya seperti apa, yang namanya Anjing Nika itu seperti apa, kemudian Kenil, kemudian pasukan Para, kemudian pasukan KL, KST itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau saya saya juga punya komunitas juga di Yogyakarta 1945. Itu sampai meneliti sampai sedemikian detailnya, sampai pakaian-pakaian itu harus seperti apa, baretnya seperti apa, itu pakaian Belanda, kemudian pakaian pejuangnya harus seperti apa, ini seperti apa, yang di Solo seperti apa, kemudian sepatunya seperti apa, kemudian senjatanya kita pakai namanya stand gun, dan stand gun itu adalah senjata semi otomatis yang kemudian diperbanyak oleh anak-anak TGP yang TGB apa istilahnya? Tentara Jenny Pelajar. Tentara Jenny Pelajar itu tentara-tentara yang kalau sekarang namanya pasukan Jenny, Zeni ya. Zeni. Nah itu dulu mereka punya pabrik senjata di SMP 2425 di Kota Barat itu, kemudian dipindahkan ke Kertomoyo, Wonogiri, untuk membuat senjata-senjata sama
satu lagi di di daerah Sragen sana kita membuat peledak-peledak sendiri yang dari TGB juga. Pimpinannya dulu Pak Gendut Suradio namanya. Nah, jadi menarik sebetulnya kalau kita susuri sejarah, tentang sejarah itu banyak hal-hal yang menarik yang kita agak surprise ya. Anak-anak SMP bisa bikin track bom yang bom-bomnya itu dari bom-bom pesawat Jepang yang diambil dari panasan, kemudian diotak-atik sama mereka, dibikin track bom, dibikin dipakaikan tali dari kabel telepon yang ditarik dari jauh. Meskipun kadang-kadang itu membunuh mereka sendiri. Pernah ada kejadian di Kertosuro sampai bom itu membunuh peledaknya sendiri karena nggak meledak di dekati, ya. ternyata meledak. Nah itu sampai ada juga salah bikin track bom, ternyata beca lewat. Oh. Jadi cerita romantisme kemudian heroikme dan yang kekonyolan di pejuang itu yang kita coba untuk lihat sebenarnya ceritanya seperti apa sih. Kadang-kadang antara satu literatur dengan literatur lain berbeda. Kemudian ketemu narasumber. Yang satu dengan narasumber yang lain juga bunyinya juga berbeda gitu kan. Ya, jadi cuman antara kata-katanya. Coba kita melihat satu itu menjadi suatu komprehensif, kemudian melihat tujuannya, menyimpulkan dan kita tahu seperti ini yang harus kita sampaikan untuk pembangunan. Memaknai kenapa sejarah itu harus kita ingat. Ya. Gitu, Pak. Kalau ini Pak, jadi kostum-kostum ini berarti dimiliki oleh kesatuan-kesatuan militer begitu ya? Tidak semua sih sebetulnya, tidak semua kesatuan militer, tapi umumnya para pejuang ya. Para pejuang. Tapi untuk Solo agak unik karena para tentara pelajar yang sebagai inti pergerakan perjuangan di kota Surakarta itu cenderung malah mereka memakai baju seragam sekolahnya yang coklat-coklat itu, jadi nggak ketahuan. Jadi kadang-kadang mereka kalau capek berjuang pulang ke dalam kota Solo nonton bareng Belanda sendiri di Rodari, dan Belanda nggak tahu kalau ternyata itu pejuang gitu loh. Itu jadi ya yang membuat itu unik. Tapi kalau biasanya para komandan dari tentara organik itu pakai seperti ini, pakai seperti ini. Ya. Baik. Kemudian selama ini termasuk tadi yang ada di VT yang ditayangkan itu ada monumen yang tinggi yang ada di Korem. Itu sebenarnya seperti apa dulu kisahnya? Jadi monumen Korem itu kan didirikan menandai bahwa pernah terjadi pertempuran antara pasukan Brigade Pandeman Senopati yang menyerang Surakarta, yang melakukan serangan ofensif yang terjadi di Surakarta. Bukan cuma hanya 4 hari, karena serangan Surakarta yang terjadi di Surakarta itu adalah serangan ke-10 sebetulnya. Dari 9 serangan, 5 serangan kecil, kemudian 4 serangan umum yang sifatnya coba-coba untuk melihat apakah struktur penyerangan ini sudah begitu sempurna untuk melakukan serangan ofensif itu. Jadi waktu itu dicoba untuk melakukan, karena begini, ketika tahun 48 terjadi agresi militer, mereka bilang sebagai Krai Operati ya, jadi operasi Krai untuk menghabiskan wilayah Republik yang tersisa. Wilayah tersisa Republik itu waktu itu tinggal tersisa Presiden Surakarta, Presiden Kedu, kemudian sedikit daerah di Jawa Timur. Ya itu cuma sisa Republik Indonesia, cuma sisa itu. Dari Linggarjati cuma mengakui Sumatera, Jawa, Madura. Kemudian produk itu agresi militer pertama itu di Renville, mereka masuk lagi dalam wilayah-wilayah penguasaan daerah-daerah potensial dari Republik, sehingga wilayah kita begitu sudah sangat kecil sekali. Dan terakhir adalah agresi militer kedua operatian produk. Jadi Krai Operatia itu jadi menghancurkan wilayah Republik yang tinggal terakhir. Nah, jadi
tujuan mereka adalah pertama Jogja, makanya mereka kirim pasukan besar-besaran ke Jogja melalui pasukan Para tanggal 19 pagi-pagi. Tapi desas-desus untuk penyerangan ini sudah diketahui. Jadi Sudirman sudah mengeluarkan perintah siasat waktu itu untuk melakukan bumi hangus, kemudian perang gerilya, tidak melakukan perang linier, karena dia berpengalaman di Ambarawa. Kalau kita melakukan perang linier seperti terjadi di Surabaya, kita akan habis-habisan di situ. Karena kita nggak punya. Kedua, kita membentuk kantong-kantong gerilya. Ketiga, pasukan-pasukan yang tadinya sudah berwingate, sudah hijrah kayak Siliwangi dan lain-lain, itu berwingate kembali, masuk lagi ke dalam pasukan masing-masing di sana. Jadi memang sudah dipersiapkan oleh Pak Sudirman untuk melakukan gerilya. Nah, kantong-kantongnya itu Pak Slamet Riyadi di Boyolali, ya dia jalan berputar, tapi markas besarnya ada di daerah Boyolali sana. Kemudian Pak Ahmadi itu pindah ke daerah Bekonang dan sekitarnya yang berpindah. Nah, Tugu itu menandakan bahwa pernah terjadi pertempuran antara TNI yang berapa kali itu dengan pihak Belanda. Dan wilayah itu Purwosari itu memang dulu, kalau saya pernah baca ceritanya adalah asrama-asrama ada laskar-laskar ya, beberapa laskar itu asramanya di sekitar situ, di sana. Jadi kemudian itu dibikinkan suatu tugu yang menyatakan bahwa kita pernah melakukan perjuangan di sini. Iya. Ya, memang kota Solo adalah termasuk kota tua di Indonesia ya. Dari 1745 di mana keraton itu ada, dan memang satu teknik Belanda itu adalah mengkoyak Mataram menjadi dua, Solo dan Jogja. Dan sampai sekarang pun tinggalan-tinggalan untuk memecah belah itu terjadi. Bahkan ketika mungkin bertandangnya kesebelasan itu pun bisa jadi antar supporter Jogja dan Solo, bisa seperti kejadian-kejadian kemarin, dan itu sepertinya juga masih bekas dari tinggalan Belanda untuk DVD 18 Pra itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita menilik di 48 kemudian Jenderal Subroto sempat transit di Loji Gandrung, kemudian untuk menumpas PKI yang tahun 48 di Madiun, itu pun kan sudah menjadi tolak ukur betapa pentingnya Surakarta. Bahkan meski saja di Solo pernah juga terjadi wali kotanya seorang PKI juga di tahun 66 kalau tidak salah, 66 67. Nah, Pak Jeffrey, ini juga bisa disampaikan juga seberapa jauh Belanda ini mengukur kekuatan Solo ini, di mana mereka apakah harus berhati-hati atau mereka memang sebenarnya tidak bisa mengidentifikasi kekuatan Solo itu seperti apa begitu. Jadi gini, dulu sisa republik yang tersisa waktu itu adalah Residen Kedu, yaitu Magelang dan sekitarnya, kemudian Surakarta, kemudian ibu kotanya adalah Yogyakarta, kota Yogyakarta. Ada dua kota yang memang sangat diperhitungkan oleh Belanda. Pertama, ibu kotanya adalah Yogyakarta. Namun kita sadari bahwa sebelum tahun 45 pun sampai di tahun 47, Solo adalah kota pergerakan dan kota pendidikan. Di sini banyak berkumpul orang-orang pergerakan yang sifatnya memang radikalis, kemudian oposisi, dan ya kita lihat terutama kota Solo, kalau di TNI dikenal pahamnya Solo itu cepat sekali tersulut ya. Jadi memang orang-orangnya cenderung berani ya itu. Jadi di sini Belanda itu udah kita kuasai dulu ibu kota karena harus mengambil para pemimpin supaya jadi menurut mereka kalau ujungnya sudah diambil, bawahnya ini akan labil. Tapi mereka salah.
Waktu itu banyak lagi pemimpin-pemimpin yang di bawah yang memang itu. Jadi ada Syahrir, kemudian masih ada Tan Malaka di situ, ada yang itu mereka punya barisan massa. Dan di Solo itu perlu dicatat ketika tahun 47 sampai 48 itu adalah kota-kota yang penuh dengan dinamika yang sangat, kalau istilahnya dalam bukunya Pak Julius Poor itu yang Selamat Riyadi adalah Wild West. Jadi kota yang tak bertuan, benar-benar kota bandit, benar-benar kota bandit. Karena di sini logistik sangat sedikit. Pasukan Siliwangi masuk, laskar banyak, tentara banyak, makanan kurang. Nah, itu Belanda melakukan provokasi di sini. Kita tahu di Siliwangi itu kebanyakan memang komandan-komandan mereka adalah didikan Kenil. Sehingga mereka kadang memakai komandonya itu dengan bahasa Belanda. Jadi kadang-kadang memanggil temennya itu kadang-kadang ngomong dengan bahasa Belanda, itu Belanda. Itu mereka provokasi. Itu kan pasukan SLW, Stot Wilhelmina dia bilang. Itu pasukan mata-matanya Belanda sebetulnya. Kemudian pakaiannya, jadi pakaiannya Siliwangi ini pakaian nomor 1, artinya lengkap dengan pangkat, kemudian senjatanya juga lengkap. Ini menimbulkan kecemburuan untuk dari pasukan Panembahan Senopati. Itu diprovokasi lagi sama Belanda. Jadi semuanya mereka juga membuat sebelum mereka masuk itu, jadi memperkeruh suasana di kota Solo. Ditambah dengan FDR dia ingin pecah di Madiun, tapi dia kocak, dia aduk-aduk dulu Solo supaya perhatiannya TNI ini ada di Solo, baru dia pecahkannya di mana, di Madiun waktu itu. Nah, itu jadi membuat Solo ini begitu ya, carut marut segala macam, logistik kurang, terjadi perang antara dua brigade yang mestinya harusnya bergandengan tangan, kemudian sampai Siliwangi bikin suatu lagu yang nasibnya Siliwangi kemana-mana itu nggak diakuin gitu dan segala macam. Nah, kemudian Belanda masukkan lagi pasukan-pasukan nevisnya dia, intelijennya dia untuk membuat isu-isu tertentu. Masukkan lagi pasukan-pasukan hambotnya dia yang tugasnya seperti pejuang, tapi tugasnya maling, memperkosa. Jadi memperjelekkan nama pejuang, sehingga rakyat itu nggak percaya dengan pejuang. Jadi mereka masukkan itu dulu, baru mereka membuang isu kalau akan melakukan penyerangan besar-besaran untuk meniadakan Republik Indonesia. Tujuan pertama Jogja dan tujuan keduanya adalah Solo. Nah, makanya mereka menyerang lewat Tengaran itu ya. Tengaran dengan melakukan ininya. Itu pun mereka tuh berpikir 2 kali. Ketika masuk dalam kota Solo, mereka nggak masuk lewat jalan utama, tapi mereka masuk dari jalan yang tidak diperkirakan, yaitu jalan Pajang. Jadi banyakan pejuang itu udah stelling di Jalan Colomadu itu, Jalan Colomadu di Sucipto ya, dan Jalan Pabelan. Tapi ternyata masuknya dari Pajang. Jadi pasukan itu ternyata pasukan Belanda itu udah di belakang. Nah itu, tapi bumi hangus kota setelah terjadi tanggal 19, makanya Belanda baru masuk tanggal 21. Jadi cukup memperhitungkan, karena yang menyerang kota Solo itu satu brigade V namanya Victory, dibantu oleh 2 batalion Kenil, 49 batalion 49 RI dan 56 RI. Itu ya bangunan cukup besar. Kemudian ketika Jogja mereka harus keluar dari Jogja, batalion mereka ditaruh di sekitar ini, karena ada indikasi mereka akan melakukan agresi militer yang ketiga. Jadi 3 batalion itu ditaruh di Solo. Makanya saya bilang serangan umum 7 Agustus itu cukup hebat sekali, karena pasukan pejuang Surakarta ini harus melawan 1 batalion, 1 brigade ditambah 3 batalion yang memang sengaja disisipkan di kota Solo untuk melakukan agresi militer yang ketiga. Tapi karena agresi militer ketiga itu tidak disetujui oleh parlemen Belanda di sana, akhirnya tidak terjadi. Jadi begitu diperhitungkannya Surakarta ya. Surakarta sebagai dalam konteks perjuangan zaman dulu. Begitu juga di tahun 45 ketika mereka melakukan
pengambilan senjata di gedung Jepang, Krakow sekarang jadi hotel mall Di Gendengan itu? ya, mall di Kota Barat itu, mall Ya. Paragon, Ya. mall Paragon. Itu tadinya markas Jepang, dan mereka ngambil dari Watanabe, koordinasi Jepang tertinggi di kota Bukannya Surakarta. rumah sakit? Tadinya itu kantor ini Jepang. Jepang kemudian jadi rumah sakit, baru kemudian jadi mall sekarang. Ya. Kemudian perebutan senjata lagi di Kampetai di Hotel Cakra ya, yang sekarang pasasisnya ditutup, itu yang saya agak miris. Nah itu senjata-senjata itu kemudian dipakai untuk Ambarawa, serangan 5 hari Semarang, kemudian pertahanan di Serondol, Meranggen, Tuntang. Itu senjata-senjata itu dipakai di pembentukan pasukan-pasukan di Pati, Jepara, itu diambil dari perebutan senjata yang ada di Surakarta. Jadi ya cukup sebetulnya kalau kita teliti, mestinya masyarakat Surakarta harusnya berbangga sekali ya. Kalau Surakarta itu memang sejarah perjuangannya sangat panjang. Baik, Pak Jeffrey, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana kota Solo itu untuk masa-masa perjuangan di masa-masa lalu ya. Jadi Anda bisa telepon di 02716793.000, SMS WA bisa di 08112553000. Masih bersama penggiat sejarah di Kota Solo, Pak Jeffrey. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih mengikuti sajian Tempo Dulu pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Kita bisa tahu tentang bagaimana situasi Kota Solo di masa lalu lewat Insinyur Jeffrey Setiadi S. Wurangian MM. Wurangian, ini marga ya? Iya. Oh. Dari mana aslinya? Saya Bapak Makassar, Ibu Manado. Oh, wah, Sulawesi semuanya. Sulawesi. Nah, ini bagaimana ketertarikan kepada sejarah ini ada pada Pak Jeffrey, dan lebih khusus lagi Solo. Iya. Begini, Solo ini suatu kota yang luar biasa menurut saya. Untuk saya bisa tinggal di Solo itu butuh suatu perjuangan, dan saya harus memberikan sesuatu yang saya pikir kontribusi untuk kota Solo. Kalau orang Jawa bilang urip itu urup, jadi saya harus bisa menjadi cahaya kalau saya bilang. Kemudian saya tertarik dengan sejarah, kebetulan kakek saya itu polisi istimewa di Surabaya. Beliau berikut berjuang 10 November. Dan itu memang orang-orang dari Sulawesi yang kalau dulu bilangnya disebut KRIS ya, Kebaktian Republik Indonesia Sulawesi. Jadi gabungan dia, termasuk dalamnya ada dulu Kahar Muzakar, kemudian Vence Samuel dan lain-lain. Jadi saya sering ceritakan sama nenek dulu bagaimana heroiknya kakek saya. Kemudian memang dari dulu saya nggak tahu gimana, memang tertarik, cuman karena kesibukan kerja mungkin dulu di Jakarta nggak memungkinkan saya untuk melakukan penggalian sejarah, dan baru memang di Solo saya coba melakukan penggalian. Dan memang selama ini kan kalau sejarah Solo, kalau di buku-buku sejarah itu cuman sedikit. Jadi pertempuran 4 hari Surakarta. Efeknya seperti apa? Kenapa harus melakukan begitu? Bagaimana hebatnya para pejuang-pejuang Surakarta yang ya saya bilang cukup hebat sekali. Bayangkan Laskar Putrinya, Laskar Putri terbesar di Surakarta. Iya. Ya kantor markasnya di Beteng. Kemudian pejuang-pejuangnya yang ikut berangkat itu udah pernah berangkat ke 10 November Surabaya.
ikut di 5 hari Semarang, kemudian ikut jaga di Bawen, makanya dengan yang apa ya, peralatan yang seadanya, pakaian seadanya. Makanya dibentuk pertama kali dibentuk itu laskar yang paling ini di Solo adalah Laskar Kere. Laskar Kere ya karena memang nggak punya apa-apa. Bekalnya cuma nyuri pasukannya bekas ex Jepang yang kebesaran. Makanya kalau kita lihat di foto-foto, beberapa foto pakaiannya kok besar-besar. Terus kemudian seragamnya ada yang baju, tadi kita lihat di foto ada yang baju hitam, ada yang baju bisa juga perlihatkan iya ini. Baju hitam, kemudian topinya macam-macam gitu ya. Itu ada sejarahnya katanya, ketika mereka minta bantuan ke toko terus kemudian tokonya nggak bantu, malamnya mereka curi tokonya. Nah kalau yang ini kira-kira Mux ya, Mux itu tempat peluru biasanya. Yang ada di mana? Yang di depan, yang kotak itu. Oh. Nah itu, lihat gayanya tentara-tentara pelajar pakai kacamata, itu pada rebutan semua. Ya, rebutan dari Pampasan ya. Ini pasukan TGP nih. Cirinya mereka pakai baju hitam. Baju hitam ya. Itu. Nah, ini Dan itu hanya ada di Solo? Enggak, TGP itu dia Semen 5 di seluruh daerah perjuangan Jawa tuh ada. Ya. Ya. Nah, ini ada yang pakai gitar juga. Nah, itu di perjuangan itu memang ada yang kadang-kadang dia megang senjata, ada yang sebagai penghibur, hanya sebagai penghibur. Karena ada beberapa orang yang saya pernah dengar ceritanya itu memang takut ya. Tapi itu kalau saya pernah diceritakan itu kalau nggak salah Pak yang Harsono ya. Itu akhirnya memang jadi pemusik. Jadi pemusik tapi dia kemana-mana memang kalau perang bawa gitar andalan untuk menghibur ya. Karena namanya tentara pelajar, kalau di mana-mana itu pasti usahakan untuk bercengkraman satu sama lain. Iya. Ini masa perjuangan kira-kira tahun berapa ini? Ini setelah penyerahan ini Pak, 12 November 49 ketika mereka masuk kota. Berarti sudah agresi Belanda setelah agresi kan 48. Nah. Dan mungkin balik lagi ke yang tadi, di belakang tadi ada orang-orang dari luar negeri nih ya, yang belakang sebelumnya. Nah itu ada yang motret itu. Nah itu wartawan, makanya itu waktu penyerahan kota Surakarta mereka kan wartawan udah banyak masuk untuk ngeliput bagaimana penyerahan Surakarta. Nah ini pasukan-pasukan yang menjaga keamanan, nanti ada pasukan barisnya. Nanti ada foto tadi ada. Ini fotonya. Berarti kondisi sedang tidak sudah ya? Aman, sudah penyerahan ke 12 November. Kita sedang menunggu berita dari Belanda KMB. KMB sedang berlangsung dari Juni sampai Desember. Dan foto-foto ini yang memotret wartawan kalau begitu. Wartawan betul. Ya, ini pasukan sudah bagus. Ini sudah pakai baju. Masih TP ini. TP ini kalau nggak salah dia kompi 4 ya. Kompi 4 yang belakangnya kompi 2. Ini Ini penyerahan untuk penyerahan 12 November di Sriwedari. Jadi mereka defile ke Sriwedari. Ya. Untuk penyerahan antara Van Hol dengan Pak Slamet Riyadi waktu itu. Ya. Nah ini fotonya ini di dua itu. Penyerahan Surakarta karena tekanan dari PBB, Belanda harus menyerahkan semua daerah yang diambil di 19 Desember ke wilayah Republik. Ya. Itu pangkatnya Pak Slamet Riyadi overstay bintang 2 ya. Ya. Masih ada lagi yang bisa diperlihatkan? Kalau masih ada, ya. Oh ya, baik. Kemudian selama ini memang ada titik-titik tertentu. Nah, ini seperti ini ada di Mukorem ini. Ini Korem yang tadi ya, tadi ya. Oke, hanya saja ini foto lama jadi kelihatan banget kalau ini lama. Kalau ini ada di Gedung 45 ini sepertinya. Ini Gedung 45 ini saya nggak bisa di zoom ya. Zoom ya. Ya, soalnya saya pernah memotret ini. Ini Laskar Putri kayaknya. Nah ini Pak Slamet Riyadi yang ada di Geladak ya. Oh, belum ini di Geladak ya? Di rumah sakit ini. Di rumah sakit ya. Oh di KT ya. Nah, kemudian ini murni apa ya? Bukan ya? Ini kalau nggak bukan STM murni itu bukan ya?
posisi di mana ini? Iya, iya, belum, tidak ada keterangannya. Mungkin next bisa diperlihatkan lagi. Nah, ini yang di Kambetai. Ceritanya cukup unik ini Kambetai ini. Kambetai, Hotel Cakra, ya? iya. Hotel Cakra, Hotel ya. Cakra. Hotel Cakra ini tepatnya ada di sebelah barat Gedung Batari, ya. Betul. Gedung Batari. Jadi Gedung Batari sama Hotel Cakra itu sebetulnya dulu punya cerita satu kesatuan, sama-sama Gedung Kambetai. Kambetai. Tapi Batari itu sejak apa ya? Sejak masa perjuangan memang milik orang-orang Lawian. Di sana batik Batari itu berproduksi. Ya, betul. Gitu. Kemudian tapi ketika Jepang itu diambil oleh Jepang, kemudian dijadikan kantornya Kambetai. Kemudian penjara dan intinya yang lain-lainnya itu ada di Hotel Cakra. Nah, di situ jadi ceritanya ketika Wanatabe itu udah menyerahkan, Jepang menyerah karena pikir mereka udah nggak mungkin masuk lagi, udah pasti kalah kan. Pasukannya di sini hanya menjaga menjaga stabilitas sampai sekutu datang. Nah itu senjata sudah diserahkan, Tekidanto semua segala macam di yang saya tadi bilang Zirkenhof di Paragon itu. Tapi Kambetai nggak mau menyerah karena dia merasa tidak di bawah komando angkatan daratnya Jepang yang ada di ini. Jadi dia di bawah Kambetai Ho namanya. Nah itu mereka nggak mau. Kemudian nego Pak Sumudiningrat nego. Dan Kambetai bilang saya hanya mau diserahkan kalau sudah sampai di tempat penampungan di Tampir di Boyolali. Ya, dan informasinya juga Hotel Cakra atau bekas Kambetai itu tempat penyiksaan. Ya, betul. Makanya itu jadi pejuang itu pokoknya itu harus dikuasai. Karena mereka yang paling kejam. Polisi dibilang kan polisi militernya Jepang ya. Paling kejam kalau nyiksa, paling kejam. Itu sampai dulu kakaknya Pak Jatikusumo, GPH Jatikusumo, kasat pertama kita. Pak Purwonegoro itu pernah masuk ke situ, terus kemudian beberapa tokoh-tokoh pergerakan memang masuk juga ke situ, memang disiksa di dalam, dan siksaan Jepang itu ya nggak tanggung-tanggung. Nah, itu makanya mereka harus menyerah di situ. Nah itu akhirnya tanggal 12 mereka pejuang nggak mau, Pak Sumudiningrat angkat tangan. 12 jam 9 malam lakukan penyerangan. Nah 2 orang gugur ya. Tadi ada nama jalannya Pak Arifin dan dulu ada 2 orang, Pak Sugiman tapi nggak kurang begitu terkenal. Yang terkenal Pak Arifin itu yang gugur. Nah ini yang perlu kita sekarang gali juga, kemudian sosialisasikan kepada generasi sekarang yang notabene justru hanya sekedar tahu bahwa ini satu tempat, misalnya lah Benteng Westenberg yang sekarang sudah mulai terlihat cantik lagi. Kalau dulu masih memang tidak begitu diperhatikan, tapi kini mulai digiatkan. Bahkan sekarang menjadi tempat-tempat di mana orang bisa selfie dan lain sebagainya. Nah, saya bagaimana sebagai seorang penggiat agar di situ tidak hanya mengetahui di situ ada tempat yang bagus untuk difoto dan sebagainya, tapi di situ menjadi bagian yang perlu diketahui bagaimana latar belakang adanya tempat-tempat tersebut, begitu. Benteng Surakarta ini kalau kita di penggiat sejarah Indonesia itu kita sangat menyayangkan, sangat kita sayangkan. Kenapa? Kenapa bangunan sejarah yang sebetulnya harusnya dirawat oleh pemerintah bisa dikuasai oleh swasta, kemudian dihancurkan. Padahal banyak peristiwa sejarah yang terjadi di situ. Bahkan saya sempat dengar tangisannya dari para veteran 45 yang di Gedung Juang 45 yang pernah yangnya diusir loh di sini. Padahal ini gedungnya mereka loh, diusir di gedung yang bekas markas Putri itu. Sampai diangkut-angkutin segala macam gara-gara mau dibikin kafe apa segala macam. Itu yang sampai diperjuangkan dulu sama salah satu Pak Murdio Junggung, pengarang bukunya banyak yang kita pakai sekarang, dipakai sebagai sejarah itu. Sampai melakukan aksi seniman di situ untuk mempertahankan itu. Jadi terlalu banyak sebenarnya gedung-gedung yang di Solo yang sebetulnya bersejarah
tapi tidak dirawat. Bahkan sekarang gini, kita bilang Solo itu kota perjuangan. Satu saja museum tentang perjuangan kota Solo itu tidak ada. Ya. Peringatan tentang 4 hari perjuangan Surakarta itu hanya sifatnya seremonial di Balai Kota tanggal 7. Dan tabur bunga. Saya pikir nggak bisa membuat. Sekarang kita jujur tanya ke anak-anak pelajar lah. Apa mereka tahu detail kapan terjadi perangan 4 hari Surakarta? Bagaimana proses peristiwanya? Padahal itu dilakukan oleh, intinya ada tentara pelajar yang usianya masih 15 sampai 17 tahun meninggalkan bangku sekolah, nggak pakai sendal, mesti jalan yang kadang-kadang tahu-tahu lagi jalan kepalanya pecah, dadanya tertembus peluru kayak Mulyanto Uhuk yang ada di Sanggrahan, atau Pangat yang dari Boyolali cuman sekolah itu kepalanya harus tertembus peluru. Kemudian banyak cerita-cerita Sahir yang harus gugur di Tipes. Perjuangan Solo itu nggak gampang. 30 jadang gedongan yang ada di Gawanan, Colomadu. Dalam satu hari 30 orang menjadi janda. Dan itu kepalanya kepala desa di sana, lurahnya itu dipenggal. Rumahnya dibakar, mayatnya dijejerkan. Saya sampai melihat makam mereka yang masing-masing tersebar itu. Kemudian ada makam-makam lagi yang dulu di sini sebenarnya dibuang mayat satu, tapi kemudian nggak diangkat. Jadi saya sebenarnya cukup prihatin kenapa Surakarta tidak mau merawat bangunan seperti Hotel Cakra sekarang. Oke lah dia mau direnovasi, tapi yang monumennya jangan. Istana Banowati. Istana Banowati itu Van Hol mencari sama Triadi di situ. Nah, kita lihat Istana Banowati sudah dijual ke pihak swasta ya. Tapi monumennya jangan dirawat tetap. Bagaimana perawatan monumen terhadap Istana Banowati, kemudian Patmonegaran yang terjadi yang Patmonegaran udah nggak ada sekarang. Padahal di situ terjadi pembantaian yang tragis sekali Patmonegaran. Ini ada pertanyaan ini dari Apri di Kleco. Propaganda apa yang disebarkan Belanda maupun Indonesia di era revolusi? Itu yang pertama. Yang kemudian, adakah divisi khusus dokumentasi di Satuan Militer Indonesia? Jadi isu-isu waktu ketika Belanda telah menduduki Surakarta, mereka menyebarkan selebaran pamflet di Karanganyar lewat pesawat. Itu menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah nggak ada. Soekarno dan Hatta sudah ditangkap dan semuanya sudah dikembalikan ke Belanda. Jadi diminta kepada seluruh para pejuang untuk meletakkan senjata dan akan disekolahkan, kemudian pejabat akan diberikan kedudukan yang baik. Nah, itu ya provokasi. Jadi waktu itu banyak juga orang-orang yang tergiur. Berapa orang bahkan pejuang itu datang ke Beteng, menyerahkan senjata, terus ikut diangkut ke Semarang. Itu sampai di Kertosuro, sampai beberapa pejuang tuh diledekin, ngecut apa segala macam. Itu banyak terjadi, ya. Jadi provokasi Belanda bilang ke antara pelajar, karena banyak kan mereka pelajar, udah nggak usah berjuang, nanti kita sekolahkan, kita berikan tempat yang baik nanti segala macam. Jadi provokasi itu kemudian masuk ke penduduk itu diprovokasi lagi bahwa hati-hati dengan pejuang. Mereka menyusupkan orang-orang yang memang orang-orang kita sendiri, sebetulnya orang-orang Indonesia sendiri, tapi melakukan perampokan, pemerkosaan terhadap itu. Makanya dulu di Brigade 17 di KMK Brigade 17 SPK 106 ada namanya pasukan Deking. Nah, mereka mencari orang-orang ini. Kalau dapat langsung hukum mati. Nah, itu langsung diketuai oleh Pak Hamadi sendiri. Gitu ya di itu. Kemudian, yang pertanyaan kedua, Mas. Divisi dokumentasi di Satuan Militer Indonesia apakah ada? Tidak ada, tapi foto-foto yang ketika perjuangan itu waktu itu paling banyak dimiliki oleh Pak Kopi 1 di Rayon 3, Pak Prakoso. Jadi waktu itu berhasil merebut sebuah kamera dari tentara Belanda. Nah, itu makanya foto-foto mereka paling banyak, paling banyak beredar. Tapi kalau di Desamennya Pak Abdul Latif, kemudian di Kopi 4, kemudian dari Rayon 5 Pak Hartono yang memang intelijen dalam kota, cenderung tidak ada dan
sangat hati-hati juga untuk mengambil foto-foto itu karena bisa membuat semua letak atau markas itu bisa menjadi ketahuan ya. Jadi itu berdasarkan dari cerita lisan biasanya. Dan jumlah pejuang waktu itu sekitar 2.000 sampai 5.000. Dan itu terbagi-bagi dengan komunikasi yang cukup. Jadi ya, kalau cerita di sana katanya si ini, katanya sini, katanya sini. Jadi hanya pelaku sendiri, kadang-kadang pelakunya menuliskan apa iya ya begitu ya. Nah, kita konfirmasi sekarang, kadang-kadang pelaku-pelaku itu udah terakhir saya 4 tahun yang lalu udah pikun, udah nggak nyambung memorinya. Jadi kadang-kadang sulitnya itu. Jadi berdasarkan dulu begini, dikonfirmasi sesuai dengan komandannya pernah konfirmasi itu. Kemudian cerita biasa seperti itu ya. Ya. Baik Pak Jeffrey, sebuah penuturan yang sangat bermakna sekali, berbobot, dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu perenungan bagi kita semuanya, khususnya warga Solo, untuk bisa ngeman-eman gitu, ikut handar beni itu wajib hangrung kepi, itu Mangkunegoro itu Mulatsari Roha Ngerosowani. Dan mudah-mudahan ini juga Pak Jeffrey akan senantiasa nanti lebih luas cakupannya, satu itu, meskipun tadi sudah disampaikan Jogja juga wilayahnya ya, wilayahnya. Dan saya kira apakah kira-kira masih ya ada satu yang terlewat meskipun itu kecil gitu di Solo, pasti ya. Pasti ada. Baik, mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan akan memberikan pencerahan untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan beliau, Bapak Jeffrey, yang merupakan penggiat sejarah di Kota Solo. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari wawancara pagi hari ini. Saya Rudi Ervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.